apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar. Dulu waktu di dunia itu dia tidak mengingkari janjinya. Sedangkan apa yang aku janjikan itu aku ingkari. Aku bohong dengan janji-janji itu. Tuh kata setan. Maka jangan mau dibohongi sama setan. Setan ini mengatakan, nah yang dimaksud setan di sini katanya adalah iblis, Pak. Musuhnya Bani Adam dan musuhnya Nabi Adam. Ketika sudah diputuskan hisaban, dimasukkan ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, baru dia si iblis itu mengatakan bahwa Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Apa janji Allah itu? Bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, jauh dari perilaku syirik dan perbuatan dosa, akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan orang yang kufur serta berbuat syirik dan berbuat maksiat kepadanya, pasti akan dimasukkan ke dalam neraka dan diazabnya. Sedangkan aku menjanjikan kepada kalian, ya, bahwa apa yang Allah janjikan dan diancamkan itu tidak benar. Dulu itu yang dibisikkan oleh setan, oleh iblis itu. Itu yang dibisikkan oleh dia. Apa yang dijanjikan Allah surga neraka itu enggak benar. Itu cuma khayalan. Enggak benar itu. Enggak ada kenyataannya. Itu semua bohong. Aku ingkari janjiku kepada kalian dulu. Wa kuntu fi dzalika kadziban 'alaikum mugarriran bikum. Dulu aku berbohong kepada kalian karena mau menipu kalian. Tuh. Jujur iblis juga ketika itu, ya. Walaupun dia tukang bohong, jujur dia mengatakan, aku bohong dulu kepada kalian itu. Di akhirat baru nanti dia mengatakan itu. Di dunia sampai nyawa, ya, berpisah dari badan, iblis setan tidak akan berhenti menjerumuskan kita agar kita menjadi temannya di dalam neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Ya. Di mana? Di sana. Di sana. Makanya tadi yang seharinya 1000 tahun. Jadi mereka di dalam neraka mencoba mau mengeluh terus begitu selama 500 tahun itu. Ternyata nggak ada gunanya, nggak ngaruh. Mencoba juga bersabar dalam neraka, ya. Bagaimana sabarnya? Astagfirullahaladzim. Udahlah, ayo ya, kita jadikan. Kalau kemarin-kemarin kita masih kadang-kadang mengikuti bisikan setan itu, ayo mulai hari ini kita nyatakan, ya, jadikan dia musuh yang nyata, musuh yang nyata, ya, karena jelas permusuhannya, jelas sekali permusuhannya. Insyaallah. Jangan pernah diikuti bisikannya, ya. Jadi pada saat nih yang membuat kita lupa dengan hakikat dunia, bahwa dunia ini hanya sementara, tempat persinggahan dan tempat tinggal kita adalah akhirat, itu adalah setan. Sehingga kadang-kadang kita merasa malas untuk beribadah, kadang-kadang tergoda untuk mencari kenikmatan dunia ini, kenikmatan yang sesaat, rela buang waktu untuk hal yang sia-sia. Iya. Padahal kalau digunakan untuk ibadah akan kelihatan buahnya nanti di akhirat.
tapi syaitan membuat kita nggak sadar. Akhirnya 1 jam joget-joget, karaokean, nyanyi-nyanyi. Misalnya contoh, terbuang waktu sia-sia. 1 jam habis, ada gunanya? Ada, senang hatinya. Setelah itu galau lagi, habis waktu sia-sia. Makanya Imam Al-Ghazali itu Pak menuntut betul kita. Coba deh cari bukunya Bidayatul Hidayah ya. Itu beliau menuntut dari mulai bangun tidur sampai nanti kalau masih punya waktu setelah sholat duha sampai zuhur itu jangan sampai kosong. Kalau bisa gunakan untuk menambah ilmu. Kalau nggak bisa gunakan untuk berbagi manfaat dengan yang lain. Kalau nggak bisa gunakan untuk zikir, baca Quran. Kalau nggak bisa bekerja untuk menambah keluarga. Intinya jangan kosong dengan aktivitas yang sia-sia. Itu pilihannya tuh. Ya. Kalau ada waktu setelah duha sampai zuhur itu gunakan untuk nambah ilmu. Kalau nggak bisa untuk zikir, baca Quran. Kalau nggak bisa juga untuk berbagi manfaat dengan sesama, ya, bantu orang fakir, bantu orang miskin, bagi manfaat. Yang punya uang berbagi dengan hartanya, yang nggak punya berbagi dengan tenaganya. Nggak bisa juga bekerja untuk menafkahi keluarga, niatkan ibadah. Intinya jangan ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa makna. Ya, seperti itu Pak. Masya Allah. Sayang soalnya, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. 1 jam kita buang, dia nggak akan pernah bisa kembali. Tidak akan pernah bisa kembali, ya Allah. Jangan seperti nasibnya nelayan yang nemu mutiara itu. Masih ingat kan? Harusnya dia mengumpulkan emas permata yang banyak karena terlena dengan makanan dan tempat tidur sampai lupa kan? Lupa untuk mengumpulkan itu. Yuk, kumpulin bekal Pak. Waktu kita tinggal sebentar. Rata-rata yang hadir di sini, waktu yang tersisa itu tidak akan lama lagi. Yang sudah lewat 50 tahun, sisa hidupnya mungkin tidak akan selama umur yang sudah dilewatinya. Ya, yang sudah lewat 50 tahun, sisa hidupnya itu kecil, kemungkinan masih 50 tahun lagi. Paling cuma puluhan tahun lagi. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, atau bahkan lebih singkat dari itu. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ayo manfaatkanlah sisa waktu ini untuk sadarkan diri kita bahwa musuh kita yang sesungguhnya adalah setan. Jangan pernah ikuti bisikannya. Ya. Ayo mulai kumpulkan bekal kita. Cukuplah bersenang-senang di dunia ini. Puluhan tahun kemarin kita habiskan waktu sia-sia. Allah Maha Pengampun kalau kita bertobat. Jangan putus harapan dan putus asa. Sudah terlanjur saya sudah sampai setua ini, terlanjur dari dulu waktu muda udah biasa maksiat. Kayaknya kalau tobat juga gak bakal diterima. Gak ada cerita begitu. Ya, gak ada cerita seperti itu. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sepenuh langit bumi ini sekalipun, rahmat Allah dan ampunannya masih jauh lebih luas dari itu.
Ya, ayolah kita manfaatkan. Kita nggak tahu tahun ini apakah masih akan kita lewati atau jangan-jangan kita akan berakhir di tahun ini. Kita nggak tahu. Mumpung masih di awal, ya perhitungannya kalau kita mau ngitung Masehi, mumpung masih di awal. Ya kalau Hijriah udah pertengahan kan. Ya kalau mau ngitung Masehi itu mumpung masih di awal, kita tidak tahu apakah ini tahun masih akan kita lewati, ketemu tahun baru berikutnya, atau Allah akan mengakhiri hidup kita di tahun ini. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, ayo kita persiapkan. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, supaya saat malaikat maut datang menjemput kita dalam kondisi siap untuk berangkat. Tidak ada beban meninggalkan dunia ini, ya, tidak ada beban. Karena yang ada beban saat dijemput oleh malaikat maut hanyalah orang-orang yang bekalnya belum cukup, merasa belum cukup bekalnya, maka dia minta tangguh kan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Rabb, Tuhan, tidakkah Engkau bertangguh sebentar saja? Beri saya waktu sebentar aja. Saya mau jadi orang baik, saya mau sedekah. Bisa? Kira-kira ditangguhkan? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Bahkan jangankan begitu Pak, kalau seandainya malaikat maut terlalu baik pada kita, terlalu baik sampai misalnya malaikat maut itu memberitahu sama kita 1 hari sebelumnya, Pak, waktu Bapak tinggal sehari besoknya, nanti lusa saya jemput, siap-siap. Ya Allah Pak, gimana Pak? Kalau seandainya malaikat maut kasih tahu begitu itu, waktu Bapak tinggal sehari besoknya, nanti lusa saya jemput Pak, siap-siap. Kira-kira masih enak makan Pak? Udah gak bakal berangkat kerja kan, udah pasti datang. Bonafani ke sana kemari, cari teman, minta maaf, keliling gitu. Yang masih ada hartanya dibagi-bagi, semua banyak sedekah. Nah, sehari lagi saya, minta maaf ya, banyak sedekah kemana-mana. Pertanyaannya, cukup gak itu waktunya? Cukup gak waktunya sehari untuk menumpuk kebaikan di situ? Apalagi masalahnya malaikat maut nggak ada begitu. Ya, semua mendadak dan mengejutkan. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang terkejut saat malaikat maut datang. Ayolah kita tunggu kedatangan malaikat maut dengan terus bertobat dan menambah amal kebaikan. Jangan menunggu kedatangannya baru kita mau tobat dan mau berbuat baik. Kenapa? Karena nanti semuanya akan terbuka, semua akan nyata. Mau tadi lihat yang sudah terlanjur mengikuti orang-orang yang dianggap menurut mereka akan menyelamatkan nanti di akhirat, nyesel kan? Kalau tahu dulu kami dapat hidayah, pasti kalian juga selamat. Sayang, ternyata kami itu tersesat. Maaf ya, kami gak bisa nolongin kalian begitu. Kita sama-sama di neraka. Astagfirullah. Gak ada gunanya. Kita mau ngeluh, kita mau sabar juga, gak akan bisa kita selamat dari neraka ini. Sampai-sampai setannya juga jujur kan akhirnya tuh. Nih lihat yang belum ketemu tadi yang baru ya. Surat Ibrahim ayat 21. Coba lihat, baca di situ. Setannya pun jujur Pak, si tukang bohong itu mengatakan,
Ya apa yang Allah janjikan dulu di dunia kepada kalian itu benar adanya. Sedangkan apa yang aku janjikan itu bohong. Aku menipu kalian. Ya, aku menipu kalian. Kenapa sih ayat ini gak ketemu ya pas kita baca Quran? Bukan gak ketemu, kitanya gak ngerti.